Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai dengan 32. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, pikiran mencermati hati. Sabda Yesus yang kita renungkan hari ini mengisyaratkan sesuatu yang begitu tegas dan mendasar. Bagi Yesus, dosa tidak hanya berhubungan dengan bahasa tubuh, melainkan juga tentang bahasa hati. Seseorang mungkin tidak berdosa dengan tubuhnya, tetapi bisa saja ia telah berdosa dengan hatinya. Seseorang menjadi pezinah bukan saja karena ia melakukan perzinahan dengan tubuhnya, tetapi sekaligus jika ia mengingini yang lain dengan hatinya. Perzinahan terjadi karena orang menganggap yang lain sebagai objek yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan daging. Yesus menghendaki pengikutnya untuk berusaha bebas dari segala kecenderungan berbuat dosa. Manusia melihat dan menilai berdasarkan apa yang nampak, tapi Tuhan mengenal seperti apa hati manusia. Pikiran adalah sumber pengendali tubuh, dan hati nurani adalah penentu kebenaran serta kesalahan. Yesus hari ini mengajak kita untuk tidak berbuat zina dengan perbuatan maupun pikiran. Dengan pikiran kita yang negatif terhadap seseorang, sesungguhnya kita telah berbuat zina dalam pikiran dan mencemari hati kita. Maka di sini muncul peran hati nurani sebagai suara Tuhan. Tetapi kepercayaan pun selalu tersedia untuk kita. Tinggal kita yang perlu membuktikannya dengan kasih dan pengabdian tanpa kepalsuan. Merupakan hal yang indah kalau kita diperbaharui secara baru. Tuhan mengajak kita untuk lebih dalam lagi mendengarkan hati nurani dan juga melaksanakan perintah hati nurani agar segala tindakan dan pikiran kita tetap jauh dari dosa. Saudara yang terkasih, membuang sumber dosa adalah melenyapkan kemungkinan berbuat salah dan dosa. Inilah yang perlu dipikirkan dan direnungkan. Tindakan yang perlu diupayakan, pertama, memurnikan pikiran dalam arti memurnikan segala pengetahuan dalam diri. Misalnya, membaca hal yang benar dan baik, mencari informasi yang benar. Kedua, memurnikan motivasi hati. Motivasi tak lurus itulah yang perlu diperbaiki. Mari kita belajar untuk taat menjalankan perintah Tuhan dengan baik, sehingga kita pun tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari. Amin. Marilah kita berdoa.
Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.